Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 10 Madrasah Aliyah. Tema kita hari ini adalah tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Peserta didik dapat memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Peserta didik dapat menganalisis sejarah penurunan Al-Quran. Baik, anak-anakku sekalian, marilah kita awali dulu pelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang pengertian turunnya Al-Quran, ada beberapa pendapat para ulama, antara lain adalah menurut jumhur ulama bahwa lafaz Al-Quran tertulis di Lauhil Mahfuz, lalu dipindah dan diturunkan ke bumi. Yang kedua, menurut Hasbi As-Siddiqi, yang dinukil bukan lafaz yang termaktub, hanya disalin lalu diturunkan. Jadi hal ini sama dengan arti bahwa orang yang menghafal isi kitab Al-Quran, maka isi kitab tetap berada di dalam kitab yang disalin. Sementara hafalannya pun persis sama sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Quran itu. Pengertian penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab yang berjilid. Selanjutnya, periodisasi turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahap, yakni zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, dan zaman Khalifah Utsman ibni Affan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat lebih banyak berperan lewat hafalannya daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Jika ada sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalkannya atau menuliskannya dengan sarana seadanya seperti di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, tulang belikat unta, dan lain-lain. Jumlah para penghafal Al-Quran sangat banyak pada masa itu. Yang kedua, zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Banyak sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal akibat perang, sehingga Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan agar tidak hilang hafalan Al-Quran tersebut. Pada suatu hari, Umar bin Khattab mengusulkan untuk menulis ulang Al-Quran dan mengumpulkan catatan yang masih terpisah-pisah di rumah para sahabat. Namun, Abu Bakar menolak usulan tersebut karena takut berdosa. Hingga akhirnya, dengan izin Allah, Khalifah Abu Bakar setuju dengan pendapat Umar dan memerintahkan Zaid bin Sabit menulis ulang catatan Al-Quran yang terpisah-pisah menjadi satu mushaf, lalu disimpan di rumah beliau sampai Khalifah Abu Bakar wafat. Periode ketiga adalah zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Periode ini merupakan proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran menjadi satu mushaf yang bermula dari banyaknya kumpulan catatan yang berbeda-beda di antara para sahabat pada masa tersebut. Maka, kemudian Khalifah Utsman bin Affan merasa khawatir bahwa perbedaan tersebut akan menimbulkan fitnah, sehingga beliau memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf yang ada menjadi satu. Kemudian Khalifah memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris yang berasal dari berbagai golongan untuk menuliskan kembali Al-Quran menjadi satu mushaf yang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani.
Baiklah anak-anakku sekalian, dari apa yang sudah Umi sampaikan, silahkan kalian simpulkan bagaimana sejarah penurunan Al-Quran pada masa Nabi sampai kepada masa sahabat. Terakhir, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan channel Umi Nurul Atikoh. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.